Oke, selamat malam Bapak Ibu, seluruh umat lingkungan Malaikat Agung Mikael wilayah 16 ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti misa di lingkungan ya. Dan terutama untuk Romo Adi ya yang sudah berkenan untuk memimpin misa malam pada hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Misa akan dipimpin oleh Romo Adi. Kita mulai dengan lagu pembukaan terlebih dahulu. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Nah, semangat. Bersama-sama 1, 2, 3. Gembira bersama kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangannya di sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat malam. Sehat? Kita kumpul mau apa sih? Bisa. Ya, kita bisa karena siapa yang menyatukan? Tuhan siapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa nyanyi? Oh, coba buktikan. 1, 2, 3. Dalam Yesus. Stop. Kertasnya dicopot, ditaruh di bawah. Sambil tepuk tangan. Ya, kita buat. Yang di luar nyanyi ya. Yang kenceng soalnya jauh dari saya. Ya. 1, 2, 3. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Benar saling bersaudara? Benar? Kenal? Ini siapa? Siapa coba? Nah, hampir kenal. Nah, supaya kita lebih akrab lagi, kita saling mengenal sambil bernyanyi, kita salam kiri kanan. Oke? Dalam Yesus. Silakan saling bersalaman. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Betul? Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik, sekarang kita mulai Ekaristi. Kita ambil waktu hening sebentar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam keheningan. Setelah sepanjang hari kita beraktivitas dan kita datang malam ini
karena kita merasa saudara. Sudah banyak hal yang kita kerjakan sepanjang hari. Segala pekerjaan dan tanggung jawab kita di tempat usaha, di kantor, di rumah, anak-anak di sekolah, semua sudah kita lakukan. Maka malam ini, mari kita persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Kita juga sudah berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita melihat apakah aku hadir di tengah sesama membawa sukacita. Apakah kata-kata, sikap, dan perbuatanku membuat orang lain senang? Pasangan hidup, anak-anak, orang tua. Apakah mereka bergembira dengan kehadiranku? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita juga menyadari segala kerapuhan dan dosa-dosa kita yang mungkin hari ini kita buat. Kita mohon ampun supaya kita layak merayakan Ekaristi malam ini. Saya mengaku. Dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mendampingi kami dari pagi sampai sore ini. Dan kini kami berkumpul bersama di lingkungan. Sucikan rumah yang boleh kami pakai malam ini. Bersihkan hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami mendengarkan. Dan semoga firman yang kami dengar, kami renungkan dengan baik. Yang kami renungkan, kami laksanakan dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Silakan duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Hakim-Hakim, bab 9 ayat 6-15. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon karbatin di tubuh peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan pada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring pada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka pada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu pada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?"
Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi, aku menjadi raja atas kamu. Datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di gunung Libanon. Demikianlah sabda Tuhan. Kita nyanyikan lagu antar bacaan. Lagunya Kusiapkan Hatiku, ada di grup ya. Belum album. Kusiapkan hatiku Tuhan, Ya, ya. lagunya ada di grup. Buka HP. Ya. Ini baru kali ini. Luar biasa. Luar biasa. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan. Curahkan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, mari bangkit berdiri. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Yang ada di dalam, selamat malam. Yang ada di luar, selamat malam. Oh, keras juga. Oh, dari sini juga ditambahin. Oh ya, jadi meskipun di luar nggak apa-apa ya. Ya, mau masuk ke dalam? Nggak mau. Kenapa? Aduh, takut ya. Takut dihukum sama saya. Baik, ini lingkungan Mikael. Berapa kakaknya? Berapa? 37 kakak. Ya, kalau satu keluarga 3 orang saja. Jadi jumlah umatnya berapa? Nah, ini sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 105. Oh ya, ya. Ya, nah, siapa ketua lingkungannya? Kenapa sih ketawa? Hah? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Cengengesan aja. Ya, malu. Apa yang membuat malu? Sini ibu yang bilang malu, sini. Salahnya ngomong malu. Sini Bu Novi. Nah, kita tepuk tangan buat Bu Novi. Nah, Bu Novi ini dari Dewan Paroki. Ya, jadi pendamping dari wilayah 16. Ya, dengan salah satunya di dalam wilayah 16 ini lingkungan apa namanya? Mikael, malaikat loh. Oh, ya. Saya lihat dulu ya, kayak malaikatnya ya. Malaikat, ya. Nah, waktu itu memang Bu Novi yang ngomong sama saya. Ngomong, kita bisa di wilayah pendampingan saya yuk. Di mana? Di Mikael. Di mana itu? Saya sudah lupa. Karena kita punya lingkungan itu banyak ya. Ada berapa? 107 lingkungan. Banyak sekali. Makanya saya lupa. Nah, saya tanya, di mana Bu? Oh, di Yasmin, Bro. Yasmin ya. Yasmin atau Jasmine? Jasmine. Ya. Nah, Bu Novi cerita. Apa alasannya misa lingkungan di wilayah pendampingan Ibu? Terima kasih Romo. Selamat malam Romo, Bapak Ibu, adik-adik semua. Alasannya mungkin kita mohon ini ya. Begitu saya dapat kabar ketua lingkungannya mengundurkan diri, saya agak ini sih ya. Karena kan baru saja dilantik, terus perjalanan masih 3 tahun lagi.
di situ kan tentu umat ada pelayanan-pelayanan yang mesti dilakukan. Nah itu saya sempat berpikir dan sempat koordinasi juga dengan Pak Korwil, Pak Irwan, kira-kira bagaimana kita atasi hal ini. Jadi waktu itu kita adakan rapat mendadak, cukup mendadak sih Romo. Karena waktu itu dalam 2 hari kita langsung sudah tentukan waktu rapat dengan para pengurus. Nah itu saya sampaikan ke Romo, ya. Jadi saya pikir mungkin kita perlu peneguhan ya dari Tuhan yang Maha Kasih yang menjadi kekuatan kita, sumber kekuatan kita, supaya bagaimana kita bisa menghadapi pelayanan-pelayanan ini, Romo. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih Bu Novi. Tepuk tangan buat Bu Novi dulu. Ya, ketua wilayahnya siapa? Pak Irwan. Nah, belum disuruh sudah berdiri. Hebat ya. Itulah ketua wilayah kita hebat. Mari maju Pak Irwan. Nah. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama mungkin saya kenalkan nama saya Irwan Sutrisno. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar dengan saya, tapi di sini saya sudah banyak yang kenal dengan umat di Jasmine ya. Saya dari lingkungan Santa Teresia Avila. Rumah saya di Beril. Ya, di Beril ada 2 lingkungan. Nah, kebetulan tadi sudah disampaikan Bu Novi, ya artinya saya cuma sama Bu Novi kita sepakat bahwa pelayanan di lingkungan ini tetap harus berjalan, ya. Nah, karena kita tahu bahwa di sini juga ada anak-anak, lalu apartemen itu banyak sekali umat Katolik, ya, yang baru pindah, itu harus membutuhkan pelayanan kita, ya. Entah siapapun yang akan melayani, pokoknya ya kita sama-sama yang penting melayani, ya. Dan pada saat kita kumpul, ya ternyata memang belum ada yang terpanggil, saya bilang gitu ya, karena kalau pelayanan itu panggilan, ya balik lagi. Pelayanan itu panggilan, tidak bisa kita menunjuk seseorang, tapi kalau dia sudah terpanggil, Tuhan yang memilih, itu pasti rencana Tuhan itu pasti akan terjadi, ya. Dan dia akan melayani dengan sukacita. Nah, pada saat kita kumpul, ternyata belum. Ya, saya sudah sepakat dengan Bu Novi, saya akan ambil. Maksudnya, pelayanan itu harus kita jalankan terus. Jadi, saya bersedia untuk menjadi, kalau di pemerintahan namanya pejabat PLT, sekarang lagi tren yang namanya PLT, Gubernur DKI aja PLT. Ya, saya mungkin di sini adalah ketua lingkungan PLT. Ya, mungkin Romo belum pernah tahu tuh di paroki kita ya. Nah, ini di Jasmine ini ya ketua lingkungannya PLT ya. Nah, jadi saya saat ini bersedia untuk men-take over dulu ya, jadi supaya pelayanan surat-surat saya bersedia untuk menandatangani ya. Dan saya cukup bersyukur bahwa Bapak Ibu yang menjadi pengurus di sini masih bersedia ya untuk menjadi pengurus di lingkungan ya, termasuk Bu Kim nih yang baru ya, dan bersedia menjadi bendahara di lingkungan Mikael ini ya. Tepuk tangan buat Bu Kim. Jadi ya intinya kita harus melayani di sini karena umat Katolik, dan saya juga baru masuk di grup ya yang ada di Mikael. Ya saya pikir grup lingkungan ini mati gitu ya. Karena nggak ada lingkungan, ketua lingkungannya saya pikir mati nih, nggak ada kegiatan, nggak ada apa gitu ya. Ternyata hidup, Romo. Ya. Nah kemarin yang Laurentius itu ya novena. Nah kita jalankan kan di sini ya. Saya karena nggak ikut juga karena saya di lingkungan ada juga ya. Nah, tapi saya lihat foto-fotonya itu ada. Walaupun 2-3 orang berkumpul, udah nggak apa-apa. Karena terjadi juga di lingkungan saya ya, di Beril ada lingkungan itu yang juga tadinya hidup mau mati gitu ya. Tapi saya bicara dengan beberapa pengurus, tetap komit jalanin, 2 orang 3 orang ayo gitu loh. Sampai Rosario cuma 4 orang, jalanin aja gitu loh. Nah ternyata dari situ bertumbuh, Tuhan bekerja, lama-lama makin banyak
ya. Dan sekarang lingkungan itu hidup kembali, gitu ya. Walaupun memang tidak seperti dulu, tapi sudah mulai banyak, gitu. Nah, karena apa? Itu saya percaya Roh Kudus bekerja, Tuhan hadir. Nah, itu kekuatan dari doa itu yang terpenting, ya. Nah, jadi mungkin itu dari saya, Romo. Ya intinya saya pejabat PLT Romo. Yang menjabat untuk ketua lingkungan di Mikael ini dan Korwil. Ya, cukup. Tangan buat ketua wilayah termasuk PLT lingkungan. Bapak Ibu dan anak-anak ada berapa ya? 1, ini remaja, 2, 3. Di luar ada nggak anak-anak? Ada 2, mana? Sini saya. Oh, sini, masuk. Ya, biarkan anak-anak datang padaku. Waduh, jangan halangi mereka. Waduh. Nah, mereka yang punya kerajaan surga. Oh, maju sini. Hebat. Sini. Nah, namanya siapa? Katarina. Boleh dibuka mulutnya. Aduh. Katarina, ini siapa? Wendolin. Hah? Pandalin. Oh, Wendelin. Ya, kamu senang malam ini? Enggak terlalu. Dari sopo. Ya. Ini kita lagi apa? Lagi misa. Misa itu artinya apa? Nggak tahu. Tahu. Misa itu kita doa sama-sama. Ya, kamu kesini sama siapa? Mama sama nenek. Sama mama, sama nenek. Aku gimana? Protes. Jadi kamu kesini sama mama, sama nenek, sama kakak. Ya hebat mamanya, kita tepuk tangan buat mamanya. Ya, mama sama nenek. Ya. Nah, kamu pingin apa di lingkungan ini? Ikut kegiatan apa? Ada nggak kegiatan anak-anak di sini? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Maunya apa? Mau ada? Kayaknya mau ikut. Mau ada kegiatan. Kayaknya kegiatan apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu mau apa? Saya mau tidur. Tuh kan? Mau tidur. Sama Romo juga mau tidur. Ya sudah selesai. Nggak tahu terus mau apa lagi. Baik, tepuk tangan buat anak-anak ini. Duduk. Hebat. Kamu ya. Ya. Duduk. Nah, ya. Kamu jangan tidur dulu ya. Nanti ya. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, saya ingin mengatakan begini. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Untuk apa? Untuk kebersamaan kita malam ini. Saya sudah tahu ceritanya tentang renungan ini sebenarnya. Hanya saya pikir tadinya memang tidak banyak yang hadir, tetapi melihat kita banyak yang hadir, ini luar biasa. Ya, bangga. Mari kita bangga dengan lingkungan kita. Apalagi ada yang bawa apa ini namanya? Freeport, direkam. Jadi nanti ditampilin ya wajah-wajah yang hadir ya. Gitu. Lihatin aja. Nah, yang menarik yang mau saya katakan adalah mari kita melihat ke depan dengan penuh harapan. Jangan takut dengan situasi yang kita alami. Saya hanya berpikir bahwa situasi yang kita alami saat ini, itulah cara Tuhan mematangkan lingkungan kita. Yang perlu kita laksanakan adalah gembira. Ya, bersyukur bahwa saudara-saudara Anda datang. Pak Paulus bersyukur di tempat ini rumah Anda didatangi banyak orang.
biasanya rumah yang dipakai untuk kegiatan rohani banyak berkatnya. Maka maunya rumah-rumahnya dipakai untuk kegiatan rohani ya, supaya berkatnya banyak. Berkat tidak harus materi, tetapi kesehatan, kerukunan dalam hidup rumah tangga, anak-anak studi baik, sehat, itu rahmat Tuhan. Jadi bersyukur. Nah, bacaan tadi bagus. Itu apa yang terjadi? Dialog antara Yesus dengan siapa tadi? Simon Petrus. Apa yang dikatakan Yesus? Langsung mengatakan, gembalakan domba-dombaku? Tidak. Yesus hanya bertanya satu pertanyaan, diulang 3 kali. Apa pertanyaannya? Apakah engkau mencintai aku? Itu saja. Ya. Yesus hanya bertanya, pertama-tama, apakah engkau mencintai aku? Nah, kalau pura-puranya sekarang saya jadi Yesus, saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mencintai Yesus? Halo? Mencintai Yesus? Baik. Lalu apa yang dikatakan Yesus pada Simon? Gembalakanlah domba-domba. Kalau saya tanya, Bapak Ibu apakah mencintai Yesus? Ya, jawabannya. Lalu saya bilang, mau menggembalakan domba-domba di lingkungan ini? Halo? Halo? Jangan nunduk di mata saya. Ya, saya mau mengembalakan umat di Mikael. Benar. Jadi, Anda diminta pertama-tama soal tugas pelayanan itu nomor 2. Tetapi pertama-tama dalam tugas pelayanan kuncinya 1. Cintaku pada Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan, Tuhan akan tunjukkan karyanya. Ya. Bahkan, mari kita masing-masing bertanya, apakah aku mencintai Yesus? Itu. Lalu Petrus menjawab, aku mencintai Engkau Tuhan. Dan Yesus mengatakan, gembalakan domba-domba sampai 3 kali. Dan ketiga kalinya Yesus bertanya, sedih hati Petrus. Dia pikir, kenapa sampai 3 kali? Apa Yesus nggak percaya? Bukan. Yesus hanya ingin Simon menjadi pribadi yang kuat dalam pelayanan, dalam pengembalaan nanti. Tidak menjadi pribadi yang cengeng, tidak menjadi pribadi yang hanya ingin melihat sukses, tetapi Simon diharap menjadi pribadi yang setia dalam tugas pelayanan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya hanya ingin mengajak Anda untuk pertama-tama cintai, akrab dengan Tuhan. Ketika Anda sudah akrab dengan Tuhan, Anda akan diminta apapun. Saya yakin Anda akan mengatakan, saya akan siap. Sendiri saya tidak kuat, tetapi bersama Yesus, saya akan berusaha untuk kuat. Dan tadi dikatakan bagaimana Petrus akan berjuang dalam kegembalaan dan bagaimana dia akan mati. Hanya untuk mengatakan bahwa ternyata dalam pelayanan itu juga tidak mudah. Tidak mudah dalam pelayanan. Seorang pelayan biasanya akan berpikir apa yang bisa aku berikan untuk orang lain. Tetapi seorang pekerja lingkungan hanya berpikir apa yang bisa aku dapat dari pelayanan. Nah, ini yang bahaya. Maka jangan menjadi pekerja di lingkungan, tetapi menjadi pelayan di lingkungan.
Kalau kita berpikir soal pelayanan, aku akan menjadi pelayan, kita akan berpikir bagaimana aku akan menghidupi lingkungan. Ya, Bapak Ibu, jadi mari kita berjalan bersama. Lingkungan ini memang rumahnya pada berdekatan, ya kan? Rumahnya dekat kan ya. Tetapi pertama-tama bukan sekedar rumahnya dekat. Semoga warganya hatinya dekat satu sama lain. Kalau hatinya dekat, enak. Tapi seringkali kan rumahnya berdekatan, tetapi kita nggak kenal pada tetangga kita nggak tahu. Bukan itu yang diharapkan dari umat di lingkungan. Yang diharapkan dari lingkungan adalah rumahnya berdekatan, tetapi juga hati kita setiap keluarga dekat satu sama lain. Maka jadikan lingkungan ini lingkungan yang hidup, yang menggembirakan. Kalau ada persoalan, jangan takut. Itulah cara Tuhan sedang mematangkan lingkungan kita. Kita berani berproses, berani berjuang. Saya percaya kita pasti akan melihat hal yang baik di depan. Ya, selamat bergembira di dalam lingkungan. Pak Irwan sebagai pejabat, selamat bergembira pada saatnya nanti kalau diminta oleh Pak Irwan untuk mengadakan pemilihan ketua lingkungan, ya pilih. Dan jangan takut, karena disitulah kita bisa berbuat sesuatu. Karena Tuhan telah memberi kita banyak begitu berkat. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sekarang kami akan memanjatkan doa permohonan. Dengarkanlah doa kami, anak-anak-Mu. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang selalu memperhatikan kami, selalu mendorong dan menyemangati kami. Berilah para pemimpin gereja kami kesehatan jasmani dan rohani yang senantiasa baik. Dampingilah mereka supaya dapat memimpin gereja dengan sebaik-baiknya. Semoga mereka sungguh menjadi gembala-Mu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang sesat dan mendamaikan segala silang selisih, supaya para pemimpin gereja menjadi pemimpin gereja yang hidup dan bersatu pada menurut kehendak-Mu. Kami mohon. Bagi Romo Yohanes Hadi Suryono yang merayakan imamat ke-31. Ya Bapa, semoga Kau berikan Romo Hadi kesehatan yang baik, dari hari ke hari semakin pulih, semakin teguh, berkaya melayani dan setia dalam panggilan imamatnya. Kami mohon. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputusan, dan sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung. Sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Kami mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri, dalam kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus yang dapat menjadi pelayan komunitas. Kami mohon. Bagi keluarga di lingkungan MA Mikael, ya Bapa, semoga kami semua yang ada di lingkungan ini semakin dekat denganmu dalam komunitas, dan semoga kami semua bisa menjadi duta-duta kasih-Mu dan menjadi
berkat melalui tutur kata, tindakan-tindakan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon. Mari kita berdoa untuk intensi pribadi. Kami juga berdoa untuk para pengurus lingkungan. Semoga berkat-Mu melimpah untuk mereka, bekerja sama dengan gembira dan tulus melayani. Semoga mereka kuat dalam menghadapi berbagai macam perjuangan. Dan kami percaya apa yang kami mulai di dalam nama-Mu, Engkau akan menyertai dan Engkau akan menyempurnakan segala tugas dan pelayanan para pengurus di lingkungan ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Paulus yang rumahnya boleh kami pakai. Berkat-Mu kiranya senantiasa hadir di rumah ini. Berkatilah juga anak-anak yang lahir dari keluarga ini, khususnya Brother Patrick yang berkarya di Kalimantan. Semoga dia dapat mengembalakan, berkarya, melayani dengan gembira karya-karya pelayanannya. Marilah kita mohon. Inilah doa-doa kami Tuhan, semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Silakan duduk, kita siapkan lagu persembahan. Kita lagu persembahan hati. 1, 2, 3. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita tetap duduk saja. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa, terimalah roti dan anggur ini, berkatilah dan kuduskanlah, agar menjadi santapan rohani bagi kami, demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan pantas. Sungguh pantas dan benar kami bersyukur kepadamu Allah yang kuasa dan kekal. Maka pantaslah seluruh alam mengabdi Engkau,
semua memujimu, dan segala orang kudus sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama para malaikat memasyurkan dan memujimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, Selamatkanlah kami. karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Mari berdiri atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, mari berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberi damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Bukan saja pada saya, tapi juga pada segala. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau memperkenankan kami bersama untuk menikmati kasih-Mu dalam Ekaristi malam ini. Biarlah rahmat Ekaristi yang kami terima dari-Mu menjadikan kami orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Berkatilah lingkungan kami, Mikael, dengan segala kegembiraan, harapan, dan perjuangannya. Dan kami percaya bahwa Bunda Maria senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi kami dalam menghidupkan lingkungan kami ini. Untuk itu ya Bapa, kami bersama-sama akan berdoa kepadamu melalui perantaraan Bunda kami, Bunda Maria. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus Tuhan. Laku penutup. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, Juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang apa acaranya? Terima kasih Romo Hadi sudah memimpin Misa Ekaristi pada malam hari ini, Pak Paul yang sudah menyediakan rumah, dan Bapak Ibu yang luar biasa malam hari ini hadir ya pada Misa malam hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita jalani aja dulu ya, kita jalani dulu di lingkungan ini dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini umat yang mungkin mau membantu di pengurusan lingkungan, silakan bisa membantu ya, tidak perlu formal ya. Nah, ini yang paling banyak waktu kita rapat sama semua di lingkungan juga sama, yang paling banyak kerjaannya itu di liturgi ya, paling banyak kerjaannya di liturgi, termasuk hari ini yang paling banyak menyiapkan itu liturgi. Kalau cuman ya ini Ibu sama siapa ya Bu ya, sendiri ya Bu ya, liturgi ya. Nah, itu
kalau Bapak Ibu ada yang mau membantu, nah, Ibu bisa membantu untuk di liturgi ya, karena ini banyak ya. Nanti untuk kemarin tuh novena itu harusnya liturgi juga ya. Jadi nanti ibu-ibu siapa atau bapak-bapak yang membantu di liturgi silakan, nggak usah formal-formal ya, langsung aja kayak dibentuk grup itu berapa 3 orang. Nah jadi supaya kita bisa melayani ya. Nah tentunya juga nanti ada SKK gitu ya. Nah itu karena di lingkungan di paroki kadang-kadang ada pembekalan ya. Nah yang mana kalau waktunya berbenturan ya mungkin salah satu bisa bersedia untuk hadir ya. Nah mungkin itu dari saya kita jalani aja dulu ya. Masalah ketua lingkungan nggak usah distreskan ya. Yang penting saya bersedia untuk menandatangani, dan ada bendahara yang megang duit yang bisa mengeluarkan duit ya, dan iuran juga ya bisa lancar. Jadi supaya kegiatan ada uang lingkungan silakan Bapak Ibu bisa dipakai. Kalau di sini memang senangnya jalan-jalan ya mungkin bisa diatur uang lingkungannya bisa dipakai buat jalan. Yang penting jalani aja dengan gembira ya, sama lingkungan di saya juga begitu ya. Kalau ada jalan-jalan rame gitu ya, kalau nggak ada jalan-jalan nggak rame gitu ya. Nah uang kas tuh kita keluarin terus buat kegiatan apa, pergi ke Gua Maria atau apa gitu ya. Nah, ya jadi saya rasa seperti itu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sudah hadir ya, dan pengurus lingkungan tetap solid ya. Kalau yang bagi tadi yang terakhir yang mau membantu silakan ya, nanti bisa jadi supaya nggak satu orang ya. Itu aja dari saya. Mungkin dari lingkungan ada yang mau disampaikan ke Romo terkait mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ini mumpung ada Romo Hadi, Romo kepala paroki kita, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa gitu ya, disampaikan aja. Mungkin kalau masalah di lingkungan bagaimana ya silakan. Ya bebas saja, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Silakan, mungkin ada yang mau yang ditanya ke Romo Hadi gitu kan. Nah ya memang kemarin sih kita ada ngumpul Romo ya dengan pengurus lingkungan. Saya berterima kasih ada pengurus lingkungan yang mau hadir. Ada umat juga sih, ada yang hadir. Saya biasanya ya kalau ada pertemuan lingkungan, apalagi yang namanya masa-masa kritis, pilih ketua lingkungan, itu banyak yang nggak mau hadir. Kenapa? Kalau nanti datang pasti disuruh jadi pengurus gitu ya. Nah tapi kemarin ada yang mau hadir gitu ya. Nah memberikan masukan-masukan. Ya memang tentunya yang menjadi mungkin ya sama di tempat saya juga mau disuruh jadi pengurus gak ada yang mau. Ya kenapa? Yang pertama kegiatan lingkungan, kegiatan parokinya banyak Romo gitu ya. Jadi hampir tiap minggu, waduh, itu ke gereja terus tuh. Ya, kalau pengurus gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu keberatan. Makanya kalau di saya, karena saya bekas jadi ketua lingkungan juga, ya. Nah, mungkin waktu kita pemberkatan pengurus lingkungan, saya biasanya mengundang banyak tuh. Apalagi liturgi. Nggak mungkin liturgi cuma 2 orang. Saya nggak mau. Kalau di saya lingkungan ya. Nah, saya tarik tuh semua yang untuk pengurus liturgi, karena liturgi itu paling banyak, gitu ya. Itu di liturgi saya kalau nggak salah sekarang ada 6 orang, ya. Nah, jadi kita akan bagi nanti yang ngurusin ini saya sharing ya. Jadi kita waktu nanti mau ngurusin rosario, nah nanti siapa ibu-ibu ini yang akan ngurusin, yang nyari rumah, ya nanti untuk mempersiapkan yang lain-lain. Kita pernah jalan salib juga di lingkungan. Nah itu nanti ada disiapkan. Jadi kalau timnya banyak, napasnya panjang, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya coba buat. Ya, ada yang aktif, nggak aktif, yaitu memang dinamikanya seperti itu. Tapi saya coba mengajak sebanyak-banyaknya, dan kalau di saya sendiri, ini saya sharing. Kalau kepengurusan saya 1 periode, nah periode berikutnya biasanya yang pengurusnya saya nggak kasih di tempat yang sama. Saya rolling, gitu loh. Karena apa? Pasti semua akan keluhannya nih nomor 1 ya, yang saya sharing. Pak, saya nggak bisa Pak di liturgi. Nah, saya juga nggak bisa di liturgi, gitu kan? Nah, makanya paroki memberikan pembekalan. Nah, ya kita belajar dari situ ya. Makanya paroki kita, saya bersyukur
saya juga pernah waktu itu masuk di dalam liturgi dengan Romo Danto, kita membuat pembekalan liturgi lingkungan, dan itu saya lihat cukup banyak informasi yang didapatkan. Nah, makanya kegiatan paroki yang banyak itu sebenarnya apa sih? Yaitu untuk membantu pembekalan ya Bapak Ibu dalam pengurus lingkungan. Memang ya akan mengganggu waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya makanya kita jalani aja dengan sukacita. Nah, makanya kalau ada beberapa orang, nah itu napasnya enak. Kalau saya nggak bisa diganti. Ya kalau memang cuma satu, resikonya dia nggak bisa, siapa lagi yang bisa? Ya mau nggak mau ketua lingkungannya. Akhirnya ketua lingkungan yang tiap minggu ke gereja gitu. Ini saya juga udah pernah ngalamin waktu itu. Ya karena timnya sedikit gitu ya. Nah akhirnya nggak ada lagi SKK, nggak ada. Akhirnya saya sama istri saya yang ke gereja untuk mewakili SKK lingkungan. Ya akhirnya kalau memang caranya seperti ini, orang yang menjadi ketua lingkungan juga akan menjadi terbebani. Berat gitu loh. Ya karena apa? Ya dikit-dikit nggak ada timnya terlalu sedikit, akhirnya ya udah ketua lingkungan lagi gitu ya. Ntar ada pembekalan apa? Nah makanya itulah. Makanya saya bilang kita jalani dulu. Nah, saya sudah mulai melihat dan sudah ada di dalam grup ini. Saya mungkin nanti akan coba mengajak Bapak Ibu lihat di mana misalkan di liturgi atau di mana yang kurang. Nanti yuk kita sama-sama membantu di situ, ya. Jadi supaya kegiatan kita, yang penting kegiatannya tetap berjalan, ya pelayanannya tetap berjalan. Pak Anwar, terima kasih banyak Pak Anwar sudah bersedia ya untuk memegang hidup ya untuk di lingkungan ini. Jadi aman. Ya Bapak Ibu ada mau penambahan di sini, kalau ada mau yang mungkin ada yang meninggal atau apa, tuh biduknya bisa diupdate terus. Ada Pak Anwar yang bersedia untuk memegang hidup di lingkungan ini. Yaitu mungkin dari saya sekalian saya serahkan mic ini ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Yuk. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Nih mumpung ada Romo nih, Romo kepalanya langsung kepala paroki. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya mungkin dari Romo deh, gitu ya. Saya ada terus kok. Jangan takut ya. Bisa telepon, bisa apa. Ya, enjoy aja. Oma-oma juga ya. Oma, udah ngantuk belum? Ya, Oma. Jadi gitu, sudah lapar belum? Lapar ya? Oh, kasihan. Ya, jadi gitu. Thank you semuanya. Dan kita akan doa makan. Kemudian kita, oh iya foto dulu. Mau foto? Oh iya. Kenceng banget foto. Nah, saya akan foto sama Bapak Ibu, saya akan ke tengah, fotonya dari sini supaya semua dapat. Gitu ya, jadi nggak usah bergerak Bapak Ibu. Ya, itu. Yuk, siapa yang foto? Kamu bisa fotoin, tolong. Ya. Syukuran terima kasih keselamatan berkatmu kami boleh kumpul dalam misa lingkungan kami Mikael, dan kami akan menikmati makanan akan tindakan bersama kiranya Engkau berkati ada berguna bagi jasmani dan rohani kami. Doa ini kami panjatkan melalui nama Yesus Tuhan kami. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi
Kita mulai.